Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang kami hormati, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Turunata Tamun, STMBA, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Senang sekali pada pagi hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di Lab Venture AGLC dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun untuk menghadiri kuliah umum kepemimpinan seri 3. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan kuliah umum kepemimpinan seri 3 ini secara luring di Fakultas Pertanian, secara daring melalui platform Zoom Meeting, serta dapat diikuti melalui siaran langsung di kanal YouTube Media Faperta UGM. Perkenalkan, saya Dini Agustina yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan merchandise, dan diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Gadjah Mada. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diahweni Rispati, SPMSI. Kepada Ibu Diahweni, disilakan. Kameranya di mana ya? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang semangat ya? Jangan karena puasa lah ya. Puasa tidak boleh menghambat semua aktivitas kita. Gitu ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati di sini. Dosen di Fakultas Pertanian UGM, mungkin ada yang pernah mengikuti kuliah beliau selain di kelas ini, begitu ya. Jadi ada Bapak Toronata Tambun, jadi beliau merupakan salah satu dosen begitu ya di Fakultas Pertanian UGM di beberapa mata kuliah, dan atas kerelaannya beliau sehingga beliau berkenan pagi ini untuk bertemu dengan teman-teman semuanya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu adik-adik yang ada di Zoom. Bisa mendengar suara saya, jangan sambil bobok ya. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, halo semuanya yang ada di mitra masing-masing. Jadi pada saat ini Pak Toro, angkatan 2020, mahasiswa kami, ada sekitar 480 sebenarnya yang sedang mengikuti aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka di beberapa mitra yang menjadi mitra di Fakultas Pertanian UGM. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya begitu ya di hari Sabtu untuk mengikuti kuliah kepemimpinan seri yang ketiga. Saya juga mengapresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang hari ini sudah berkenan hadir di Venture Lab untuk mengikuti kuliah kepemimpinan. Jadi tadi kalau adik-adik mendengarkan lagu himne Gajah Mada begitu ya, tidak hanya mendengarkan, bahkan ikut menyanyikan lagunya begitu ya. Kalau diawalkan untuk mahasiswa begitu ya, terpanggil untuk negeri, dan hari ini adik-adik datang ke sini itu kan juga karena terpanggil untuk negeri juga gitu ya. Karena saya yakin nanti semuanya bisa menjadi pemimpin gitu kan, menjadi seorang leader di bidangnya masing-masing begitu. Leader tidak harus jadi direktur, tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi dekan atau menjadi apapun begitu ya. Tetapi saya yakin pasti teman-teman mempunyai rasa ingin menjadi seorang pemimpin begitu. Saya yakin tidak ada yang di dalam suatu komunitas atau apapun terus tiba-tiba teman-teman udahlah aku mau jadi follower aja gitu. Saya yakin itu dalam hati teman-teman tuh pasti pengennya kalau boleh gitu ya, ide saya nih yang diterima gitu ya. Jadi kayak kalau saya punya tagline sih, kenapa harus jadi follower kalau kita bisa jadi trendsetter gitu ya. Jadi itu saya kira semua dari hati teman-teman itu seperti itu. Bahkan pada saat ujian apapun tuh, pasti teman-teman pengennya menang gitu ya. Saya menang dari ujian ini gitu ya. Menang dari skripsi pun teman-teman pasti saya harus bisa ngelit nih semua penguji ini harusnya ngikutin menerima ide saya gitu kan, menerima apa yang sudah saya lakukan, kemudian silahkan saya diuji gitu, tapi ikuti saya ya. Kalau bisa tuh kayak kita ya ngatur ya mengikuti alur saya gitu, tetapi ya tidak frontal gitu ya Pak Taro ya, kayak kita harus soft, tapi itu sebenarnya kita membawa mereka masuk ke dalam pemikiran kita. Tapi bagaimana caranya menjadi pemimpin, apalagi Pak Toro hari ini bagus gitu ya membawanya terkait di Jawa itu seperti apa begitu ya Pak ya. Itu saya kira teman-teman di Fakultas Pertanian UGM ya beruntung atau tidak ya kalau seperti itu. Kita itu lebih banyak dari Joglo Semar. Jadi memang Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya mahasiswanya. Jadi memang kebanyakan begitu mahasiswa-mahasiswa kita itu memang di sekitar sini gitu ya. Jadi dengan MBKM saya yakin ini bermanfaat, teman-teman belajar bagaimana untuk bersosialisasi begitu ya dengan mahasiswa dari fakultas lain, kemudian juga bagaimana kita berinteraksi tidak hanya dengan teman-teman sebaya begitu ya, karena kalau kita ada di komunitas yang ada sekarang MBKM pasti ada yang masuk
ke suatu komunitas, ke kelompok begitu ya. Jadi saya kira seni style bagaimana kita bisa masuk ke sana. Nanti Pak Toro pasti akan menyampaikannya begitu ya Pak ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, nilai-nilai harus seperti apa yang harus kita siapkan gitu ya. Jadi saya yakin hari ini tidak akan rugi gitu untuk teman-teman mengikuti kelas ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti lancar begitu. Hari ini Pak Deka tidak bisa membersamai begitu ya, tetapi beliau sangat antusias begitu bahwa aktivitas untuk kepemimpinan ini menjadi bekal adik-adik setelah nanti adik-adik lulus dari Fakultas Pertanian gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat untuk berdiskusi, gali manfaat sebanyak-banyaknya. Nanti Pak Toro pasti akan menyampaikan CV-nya yang panjang gitu ya. Disampaikan dulu dong ya Pak ya. Jadi biar mereka itu gitu kan. Jadi bagaimana caranya bisa bahasa seperti Pak Toro gitu, pasti bisa. Bisa nggak saya kemudian nanti jadi presiden? Siapa tahu loh, kita nggak pernah tahu gitu. Apakah jadi presiden harus dari sospol ya enggak, buktinya dari kehutanan. Biasanya tuh melompat sedikit gitu ya. Oh pertanian loh, siapa tahu gitu kan. Siapa tahu loh, saya pengennya gitu ya, nanti ada alumni pertanian yang luar biasa dan punya kontribusi untuk kita semua gitu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Jimmy. Baik, terima kasih Ibu Diahweni yang telah menyampaikan sambutannya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuki acara inti pada pagi hari ini, Kuliah Umum Kepemimpinan Seri 3 dengan tema Japanese Exposed Values in Extreme Leadership, an Alternative in a Faster Changing World. Kepada Bapak Toronata Tambun, ST, MBA, dipersilahkan. Ini ya. Mohon izin Dokter Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang pernah ikut kelas saya pasti saya lihat ada 1, 2 pasti udah ngeluarin notes. Karena for me writing is part of thinking. Kalau mau ikutin stylenya pasti lebih banyak bergunanya. Writing is part of thinking, tapi jangan di handphone ya. Mau? Writing is part of thinking. Keluarin notes-nya. Satu jam tanpa write notes, you will forget 89% after 1 hour. Indonesian, bahasa Indonesia Ibu ya. Nah, waktu saya pergi ke Amazon.com, lihat ada berapa buku tentang business leadership books gitu ya. Ada lebih dari 50.000 buku tentang business leadership books. 50.000 buku. Kalau pergi ke Google Search, lebih banyak lagi. Jadi saya pikir apa hari ini, teman-teman juga mikir apa hari ini akan berbeda gitu. Ketemu sama saya, terima kasih dulu buat Dr. Diah yang udah ngeluangin waktu buat izinin saya beramal gitu kan. Beramal. Jadi hari ini akan membuat berbeda mudah-mudahan. Ialah nomor 1, nah, semua orang diciptakan unik. Jadi nggak perlu saya berusaha niru untuk menjadi seorang lain. Role model ini, role model itu, enggak. Tuhan udah ciptain unik setiap orang. Jadi jadi leader dengan keunikannya masing-masing. Itu berita yang mudah-mudahan setelah kelas ini akan dibawa pulang. Yang kedua, saya akan membuat simple, banyak sekali, ada sekitar 50-60 leadership model. Itu saya buat simple dengan satu framework. Dan dalam perjalanannya akan sharing pengamatan saya tentang espouse values, nilai-nilai Jawa yang dicanangkan lalu saya cocokin sama leadership model yang saya pegang. Dan yang ketiga, tentu saja di menit-menit terakhir, mudah-mudahan 5 menit, 10 menit terakhir, akan saya tanya kepada saya dan kepada audiens semuanya, apakah ini bisa berjalan gitu? Ya. Terima kasih ya. Jadi itu akan buat berbeda setelah teman-teman pulang atau menutup Zoom kali ini. Saya berterima kasih sekali lagi buat leadership dari Pak Perta yang izinin saya melayani, sungguh-sungguh berbahagia gitu kan.
Lalu yang kedua, saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah datang sini, dan saya senang semuanya ngeluarin buku. Writing is part of thinking. Ya. Mbak, enggak. Ya, untung aja saya nggak di kelas normal nih. Kalau kelas normal udah lain kayak saya. Jadi di pagi ini saya sebenarnya settingan modelnya, kacamatanya, bajunya itu untuk audiens besar 540. Tapi saya senang juga, ada berapa orang Mas yang hadir? 386, alhamdulillah. Nah, saya mulai dengan ternyata jalan. Jalannya. Jalan. Nah, ini framework dasarnya. Jadi sebelum ini mahasiswa 2020, berarti sekarang semester 6, berarti udah cukup hebat nih ya. Udah cukup hebat, berarti udah berapa SKS nih di luar MBKM? 80, 90. Ya, waalaikumsalam. Ya, dimatiin aja handphonenya. Terus saya mau introduce new concept buat teman-teman masih muda-muda ini. Ini saya belajarnya terlambat. Bahwa dalam kehidupan nggak ada, kalau dulu saya sebagai engineer ya, saya 26, saya dari UGM, ya, saya S1-nya di teknik, lalu S2 saya alumni Harvard Business School dan MIT Sloan, 26 tahun di oil and gas, sehingga menghasilkan cara berpikir saya yang sangat terstruktur, dan karena terstruktur itu, saya jadi punya bias, saya nggak menyadari bahwa ada dua unsur lain dalam organisasi yang selalu ada, dan sering kelewat, yaitu political sama culture. Nah, teman-teman yang masih muda, baru semester 6, udah dapat ilmu apa saya kasih tahu sekarang nih loh. I wish, saya harap dulu udah ada yang kasih tahu saya. Dokter dia juga gitu, saya berharap kalau saya ke belakang gitu ya, seandainya ada yang ngajarin kayak gini, mungkin I could have been a better person. Di strategic design lens, itu struktur yang akan saya ngomong hari ini, struktur pertama, tetapi political lens yang akan saya sentuh sedikit, tapi itu menjadi bagian yang sangat penting sebetulnya. Baru culture lens. Kegagalan banyak orang itu karena dia nggak bisa mengadopsi semuanya dengan bersamaan. Jadi step pertama saya akan cerita, saya akan menyentuh bagian dari strukturnya. Bagaimana desain sebuah konsep leadership, bagaimana orang-orang di sebuah organisasi masuk menjadi leader, menjadi tim, bagaimana interaksi dengan satu dengan yang lainnya, lalu bagaimana organisasi mencapai goal. Political lens sebaliknya bercerita soal bagaimana power dan influence, pengaruh dan power itu terdistribusi. Lalu bagaimana stakeholder masing-masing mengekspresikan preferensinya, dan bagaimana di mereka secara natural atau tidak natural terlibat dalam pengambilan keputusan. Terus bagaimana konflik di sebuah organisasi di resolve. Orang yang saya menganggap teman-teman ini udah senior saya gitu ya, jadi dengerin aja bahwa politik sering dilihat sebagai hal sisi gelap dari sebuah organisasi. Padahal nggak juga gitu. Kalau kita engineer, misalnya engineer kan pertaniannya, nggak mau belajar soal politik organisasi, maka itu kan menjadi cacat umur hidup tuh dalam soal berorganisasi. Oh, aku nggak suka politik. No, jangan deh. Life is comprised of three things. Organisasi ada strategik, political, sama culture. Jadi politik perspektif itu bicara soal dua hal, yaitu soal kepentingan dan soal power. Power itu bicara soal bagaimana mempengaruhi orang lain. Source of power, saya berusaha mengingat ada legitimate source, misalnya kayak Bu Dr. Dekan, beliau wakil dekan akademik, nah itulah legitimate source-nya. Lalu ada lagi expert power, ada orang yang jadi dihormati karena keahliannya. Ada lagi karena reward power, orang dihormati karena kemampuannya memberi reward. Mas, reward bahasa Indonesianya hadiah. Oke, jadi so. Terus sebaliknya, yang keempat, koersif, orang dihormati karena power untuk menghukum. Lalu yang kelima, referent. Orang dihormati karena dia
turunan X, keluarga X, meritokrasi X gitu, atau alumni X gitu. 5 sumber power menurut pendapat saya gitu ya. Jadi arahnya itu dunia sekarang bergerak begitu cepat. Nanti ada ceritanya dengan detail saya ceritain. Oh, mau nganggap organisasi itu seperti ini. Ini gambar organisasi yang paling gampang gitu ya. Ada dekan, wakil dekan, wakil dekan, ada ini semua. No. Kalau baca kita cerita informal network, ada efficient network dan bentuknya itu udah seperti ini, seperti ini yang kenyataannya. Saya mau sebut nama, tapi karena ini bukan kelas normal, jadi saya nggak tahu namanya. Di kelas normal saya pasti ada papan nama, Mbak. Jadi saya nggak bisa nunjuk nih, namanya siapa? Aziza. Hah? Aziza. Ya, Aziza itu suami istrinya siapa? Sama kayak istrinya Perdana Menteri Malaysia ya. Ini harusnya hari yang bergembira, ini jangan tegang-tegang. Apa kamu tegang? Ya, Aziza, saya nggak tahu kamu temannya siapa, kita nggak tahu. Tapi organisasi itu nggak sehitam putih gambar yang tadi. Malah itu sudah banyak ditinggalkan. Mohon maaf. Kalau ada di kita masih pakai organisasi itu, udah saatnya nih Bu. Pasti udah akan dipikirkan kan. Apalagi nanti ada berapa kelas Bu leadership Bu? Leadership 1 kelas, tapi leadership yang ini kan seri ketiga itu maksudnya. dari ketiga itu adalah kita mendatangkan narasumber. Oh bagus tuh, ini juga bagian dari networking tuh. Nah, kalau ngomongin informal network, berarti kita bicarain soal advice network. Siapa nih? Jadi jangan stuck waktu kalau melihat organisasi tadi itu kepala, bawah, di bawah. Jangan. Ingat, pasti ada advice network. Pasti ada trust network. Dan yang terakhir, pasti ada communication network. Nah, Satria, kamu gambar mind map-nya udah seperti apa? Jangan kosongnya. Jadi, advice network misalnya seperti ini. Yang ngasih, saya ambil contoh Aziza lagi, cewek gampang ya. Tapi yang udah di organisasi siapa? Dokter dia aja, dokter dia. Kita nggak pernah tahu. Dan saya yakin beliau advisernya banyak. Apakah hanya di UGM aja? No. Dengan senior ini, dengan keberhasilan hidupnya, karirnya, pasti banyak sekali sumber-sumber advice beliau. Mungkin dari Jakarta, mungkin dari Bogor, mungkin dari Jogja, mungkin dari Boston, mungkin dari mana, kita nggak pernah tahu. Penting untuk sebagai calon leader nih untuk melihat kacamata dengan menggunakan kacamata kayak gini. Lalu ada trust network. Oke. Dokter dia saya pinjam buat jadi contoh, mohon izin ya. Dokter dia misalnya punya network yang dia trust. Ya boleh terima nasihat, tapi network yang dia trust nggak semua orang ketemu dia trust. Tapi ada network yang dia trust. Nah saya kalau jadi leadernya, saya berusaha untuk tahu siapa advice networknya beliau, siapa advice networknya, apa trust networknya dokter dia. Itu penting buat saya. Atau buat teman-teman anak-anak ini yang mau masuk ke sebuah organisasi, perhatiin deh. Perhatiin ya, kamu akan kerja sekarang, rugi loh, WhatsApp-an di depan gue. Ya. Serius. By the way, manusia nggak bisa loh multitasking. Nggak didesain untuk multitasking. So you cannot do that while listening to my class. Sorry, luar asli gitu. Oke, sekarang cultural lens. Cultural lens itu tadinya slide ini ada di belakang. Tapi saya bayangkan orang pasti pengen nunggu ujungnya gitu kan film. Jadi saya kasih cultural lens. Culture lens ini berbeda satu orang dengan orang lainnya. Praktis Bu Dokter dia sama praktis saya beda. Itu nanti ada slide khusus yang bagus hari ini dia belajar dari beliau. Culture, saya nggak bicara culture definisi teori, tapi secara umum gitu ya, bicara soal simbol-simbol mengekspresikan kehidupan manusia. Perbuatannya, objeknya, idenya, itu beda satu dengan lainnya. Kebudayaan menyediakan template bagaimana mengartikan sebuah perbuatan. Terus culture perspektif budaya itu akan sekali lagi fokusnya
sering orang terjebak ngelihat apa yang kelihatan. Saya lihat, oh saya pakai jas, pakai jeans, pakai cats, this is Toro. Kalau lihat dokter dia, every day she wears, setiap hari beliau pakai campur-campur ya, gantung jam. So, jadi orangnya rupanya agile gitu. Itu artifak yang kelihatan. Tetapi dalamnya budaya bukan, ada lagi aspek budaya yang di luar artefak yang kelihatan. Kalau saya lihat anak UGM misalnya artefaknya apa? Senang banget pakai baju itu. Baju apa namanya? PDL. Baju lapangan. Baju korsa katanya. Ya, ada yang pakai lambang supply and demand. Waktu itu saya lihat. Terus anak UGM pakai baju jaket warna apa itu? Krem. Krem ya. Artefak UGM apa? Biasanya anaknya kayak gini, Indian, kayak gini persis. Mahasiswa saya di UGM lumayan kayak gini modelnya. Gitu. Nah itu asisten saya namanya Minar. Itu IQ-nya pasti tinggi, nilainya juga tinggi. Pernah belajar sama saya di elektro. Murid entrepreneur saya dari pertanian yang pertama. Tapi ya sampai 4 tahun gak lama saya ya gini model pendiam gitu loh. Karena katanya wetonnya nggak cocok kalau udah sama bapak, cocoknya sama ibu-ibu. Ya bilang kemarin gitu kan. Ya ini kalau yang, nah hati-hati nih. Tadi udah ya teman-teman, structure lens, political lens sama culture lens. Saya mau elaborate panjang soal sedikit, elaborate pertama-tama soal culture. Saya yang bikin artikel ini alhamdulillah diterbitin oleh Jakarta Post. Kalau yang mau lihat minta sama Bu Lisa nanti dikasih. Tapi yang saya ceritakan di sini ialah sebagai berikut. Nah, ini hasil karya kelas bahasa Inggris saya. Ini siapa punya? Saya nggak lihat namanya. Kalau ada orangnya saya terima kasih, saya pinjam. Jadi di kelas saya itu semua orang diajari nanti selesai semester ini mereka harus jago bikin mind map seperti ya, kecuali kamu belum jago. Ya, beda sama ini kan. Ya, coba kita perhatiin. Menurut mahasiswa ini, dan saya nggak bisa lihat namanya, dia bilang espouse values. Apa sih espouse values? Nanti saya jelasin espouse values. Espouse values innovation Japanese itu ya. Japanese kan. Ada 4 kan harusnya. High emotional stability. It goes without saying. Jelas sekali dong orang Jawa itu bagaimana? Nggak kebaca ya. Nilai bahasa Jawanya ada di situ harusnya. Misalnya peaceful in the making and maintain a raison d'être gitu. Saya nggak lihat atasnya apa. Lalu kemudian dalam jadi ciri innovation country atau innovation people gitu, innovative people, entrepreneurial people itu dia punya very high emotional stability, nggak mudah stres. Lalu yang kedua punya low agreeableness, nggak mudah nurutan, men-challenge tapi dengan baik saja. Nggak apa aja iya, disuruh ini iya, di-challenge tapi nggak nggak keras kepala. Dalam soal low agreeableness ini mahasiswa saya bilang ada pepatah Jawa namanya becik ke titik, olo ketoro. Bahasa Inggrisnya dia selalu memegang etik dan integrity at all cost, reputation matter. Jadi orang-orang yang inovatif dan entrepreneurial itu, leader yang inovatif dan entrepreneurial itu, dia sangat principle based. Begitu hubungannya sama, oh ini korupsi nggak ya? Nggak usah tanya, sedikit aja, nggak. Ini dolimin orang nggak ya? Iya, nggak boleh. Ini membuat orang lain susah nggak ya? Nggak boleh. Ya. Ada 7 prinsip yang nggak boleh itu kan. Dolimin nggak boleh, melakukan hal-hal yang haram nggak boleh, goror nggak boleh, terus doror nggak boleh, maisir nggak boleh, riba nggak boleh. Itu saya cuma ngasih contoh yang saya dapat dari teman-teman saya yang ngajarin saya. Low agreeableness, tidak mudah disetir-setir gitu. Misalnya dari pepatah Jawa namanya orak gumunan, orak kagetan, lan orak sumuh. Jadi orang-orang leader yang kayak gini tuh enggak mudah terbawa perasaan
atau dapat ide baru langsung stop, nggak latah gitu loh, nggak kagetan. Bahasa Indonesia gampang ya. Tapi leader yang memang ini bukan kata saya loh, ini ada pepatah Jawa fitur luhur, saya masukin fitur luhurnya dalam framework ini. Itu loh agreeableness. Jadi teman-teman sudah ada loh fitur luhur teman dari nenek moyang, dari raja-raja yang memang membuat kita atau teman-teman ini punya low agreeableness. Jadi orang sering berpikir orang Jawa itu mudah nurut. No. Ada option juga untuk tidak menurut. Ini prinsipnya. Kalau disuruh melakukan hal yang berlawanan dengan etik, becik ke titik olong toro. Kalau dapat ide baru langsung lata, dapat ide baru suruh digital hide, suruh apalagi tuh bikin fintech harus dibiarkan jadi gitu ya. Apalagi nih pokoknya saya nggak bisa detail karena ada online. Yang enggak, orang Jawa juga diajari ojo gumunan, ojo kagetan, supaya orang itu apa? Kok tulisannya sumuk ya? Salah ya? Oke. Terus sifat lain leader yang agak beda nih, yaitu openness to experience-nya tinggi banget. Ya, di pepatah Jawa saya milih dua aja yang kelihatan. Openness to experience, yang sangat terbuka dengan ide baru. Ya. Mas nyatet, masih WhatsAppan, jangan deh, sorry, ini dulu, unless it's life and death. Oke, mantap. Thank you. Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa. Saya menafsirkannya selalu menjadi orang yang paling bodoh di dalam ruangan, supaya saya bisa dapat kesempatan belajar yang semaksimal mungkin. Ya. Itu penting, apalagi udah seumur-umur dokter dia, dokter dia saya gitu ya, datang ke ruangan punya konsep sendiri, terus ngapain kalau datang bawa ngadu konsep? Enggak, ini loh, openness to experience-nya ojo rumangsa bisa, nanti orang bisa rumangsa. Hal lain misalnya guru pengawan peteng segoro. Leader yang kayak gini yang openness to experience, begitu dapat anak buah yang berbeda, welcome. Kritik gini, welcome, nggak merasa insecure. Always be willing to accommodate criticism. Jangan jadi leader begitu dikritik baperan. Ini loh, bukan kata saya. Saya menafsirkan guru bengawan, weteng segoro. Openness to experience. Yang ketiga. Lalu yang keempatnya, conscientiousness. Ya, sifat yang berhati-hati. Di sini nggak ada. Di sini ada dua yang dipasang sama murid saya. Landep, pangrai, tone. Yeah. Be intelligent, make good sense, and have a sharp mental model in addressing all problems. Orang yang hati-hati nih, tetapi nggak sembarangan, nggak buru-buru, alon-alon asal kelakon. Itu pepatah Jawa yang bagus banget karena menganjurkan kita untuk dapetin big picture-nya sebelum ngambil keputusan. Landep pangrai tone. Terus yang ada kutipan lain yang dikutip oleh mahasiswa saya, ngilo gitoke dewe. Ngilo gitoke dewe. Always project the impacts of action on others. Conscientiousness, mikirin tuh. Apakah action saya berimpact pada others? Satu yang nggak disebut di sini tapi ada, yaitu gemi, nastiti, ngati-ngati. Penuh perhitungan. Leadernya penuh perhitungan. Leadernya open terhadap experience. Nerima. Nanti saya elaborate lagi sama high emotional stability. Kenapa saya nggak bahas banyak high emotional stability? Karena orang Jawa terkenal emosinya sangat stabil ya. Beda sama saya gitu. Jadi apa namanya? Saya mau kembali lagi ke posisi semula, mohon maaf.
Maaf ya, masalah teknis. Di center view. Ini dari leadership Jawa namanya Asta Brata, tapi saya bisa minta tolong Mas dibalikin ke posisi presenter view. Maaf ya teman-teman di lapangan. Ini keluar. Ya, ini bukan. Saya ulang lagi nih. Center view, show dulu. Maaf ya teman-teman ya. Sorry. Ini masih besar. Masih kecil. This. Saya ini keluar notes-nya. Notes-nya seperti notes-nya nggak ada. Apa? Ini bisa nggak keluar notes-nya? Notes-nya keluar. Bisa di break dulu nggak ya? Notes-nya nggak keluar. Ini notes-nya nggak keluar. Moderator mana? Mbak, ini saat-saatnya kamu berperan. Mohon izin. Saya mau troubleshooting dulu, maaf ya. Dimatiin. Sorry. Baik, mungkin sambil menunggu kendalanya teratasi, mungkin kita akan selingi dengan presensi QR Code ya teman-teman. Disiapkan device-nya dan kita akan menampilkan QR Code untuk presensi Goyawung Kepemimpinan yang ketiga ini. Teman-teman yang di Zoom juga mungkin segera dipersiapkan device-nya dan ditunggu kita share screen di Zoom. Isi absen dulu aja. Oh, ini kok masih. Baik, silakan teman-teman untuk melakukan presensi mata kuliah kepemimpinan.
sambil menunggu kendalanya teratasi. Nggak ada notes-nya ya. Udah, kalau udah saya mulai lagi. Kita mendekati kita belakang ini ada Barangkali teman-teman yang di AGLC kesusahan bisa mendekat. Udah? Belum ya sudah. Ambil nunggu ya. Mungkin ditunggu hingga 9:07 ya, 2 menit lagi kemungkinan. Ini juga udah 422 mahasiswa yang absen. Habis absen mereka pulang dong. Ya salah saya. Habis absen bisa pergi. kita dulu aja ya. Nanti menjelang terakhir ya dibuka lagi. Baik, karena masalahnya sudah teratasi, sudah mendapatkan solusi, teman-teman yang sudah absen jangan lupa tetap menyimak materi menarik dari Pak Toro. Mungkin bisa dilanjutkan pada Pak Toro, disilakan. Makasih. Sudah. Ya, mohon maaf terima kasih buat teman IT yang bantu ya. Jadi sudah share screen belum saya? Belum. Sekarang saya share screen. Ya. Tadi kita bicara soal leader yang inovatif yang diperlukan di zaman ini itu harus punya 4 kriteria, yaitu super high openness, bahasa Jawanya tadi ada pitutur luhurnya, lalu harus punya high conscientiousness, tadi sudah diceritakan sedikit dengan mind map dari mahasiswa saya, pitutur luhur yang berhubungan sama high conscientiousness. Lalu yang ketiga harus low agreeableness, juga tadi disebut pitutur luhur yang low agreeableness-nya apa. Lalu yang keempatnya, kalau masih ingat, low neuroticism atau high emotional stability. Kita bicara itu, dan saya mau tambahin bahwa sebenarnya konsep leadership di nilai-nilai Jawa juga sudah established ratusan tahun.
Salah satunya ialah konsep Astabrata. Saya pakai referensi dari Pakualaman. Di dalamnya leader diharapkan menjadi matahari. Matahari yaitu memotivasi, mengenergize, dan membuat spiritnya naik. Di dalam Astabrata juga leader diharapkan menjadi seperti bulan, di mana seperti bulan itu biasanya menenangkan hati, tapi di saat yang sama membawa orang dari uncertain, dari ketidakpastian menjadi pasti, dari kegelapan menjadi tempat terang. Espouse values tentang Astabrata yang ketiga yaitu leader diharapkan menjadi bintang dalam rangka menyediakan guidance, jadi role model, dan menjadi orang yang dilihat itu, aku mau jadi kayak dia. Kemudian diharapkan leader itu menjadi ada unsur bahwa unsur angin. Jadi tadi be conscientist, nah hati-hati. Ketika diperlukan maka harus punya kemampuan yang dalam banget, seperti moto UGM itu deeply rooted, ya. Deeply rooted itu leader, prinsip angin. Be incognito, tapi juga nggak harus ada di mana-mana, nggak kelihatan kehadiran, ini seru banget. Tetapi kalau ada diperlukan maka dia ada di medan perang. Ini bagus, win. Lalu awan, dari waktu ke waktu harus kelihatan itu authority dan influence-nya. Bukan untuk nakut-nakutin, tetapi juga ada nanti ujungnya memberikan kebahagiaan dan hujan kan kalau awan. Lalu leader diharapkan mengambil unsur api. Api berarti adil, fair, prinsipal, impartial, dan truthful. Lalu juga diharapkan punya unsur laut. Nah ini tadi open-minded, great sense maker, willing to listen and accept people who they are. Kalau nanti ada leader yang bilang saya open door policy, boleh datang kapan aja ya. Jangan pura-pura bilang open door policy tapi kalau nggak mau ditemui orang. Open door policy ya berarti bersedia untuk diganggu oleh mahasiswa. Bersedia diganggu oleh timnya. Saya perlu ini. Dalam hal saya karena tim saya remote, bersedia untuk di WhatsApp 24/7 oleh startup saya di mana aja mereka berada. Gitu. Lalu ada unsur bumi, menyediakan damai dan ketenangan, peace and tranquility. Terus di saat yang sama menyediakan resources dan hadiah untuk orang. Orang yang ngaku leader, tetapi kata ini bukunya Pakualaman, orang ngaku leader, tetapi nggak berfungsi 8 itu di atas, itu seperti raja yang nggak punya mahkota. Kayak apa itu raja nggak punya mahkota? Tapi sebaliknya orang-orang kecil, kaulo gitu ya, layman, orang biasa yang mengerjakan, yang punya sifat 8 itu tadi, maka dia seperti orang yang punya mahkota. Saya kasih lagi tambahan bahwasanya ada buku lain yang menyebabkan bahwa leader itu harus seperti Dewa Indra, bijaksana. Dewa Yama, Batara Yama, just and strict to the law. Entrepreneurial, Batara Surya. Charming, mengampuni, membuat orang merasa aman dan nyaman, Chandra. Principled, educating with timeline, Batara Bayu. Mindful, Batara Wisnu. Berani dan punya taktik yang berbeda-beda, Batara Brahma. Dan kemudian Batara Baruna yaitu laut dia, provide care and protection. So, saya lompat video ini, tapi enggak. Yang saya ceritakan ialah kenapa sekarang leadership udah ada nilai 400, 500, 600 tahun kayak gitu, kok sekarang menjadi lebih serius lagi. Sorry, pada saat kita ngomong ini tadi ya udah 5 menit, 10 menit, 20 menit, ada apa yang terjadi selama itu? Selama kita ngobrol tadi itu, sudah ada lebih dari 41 bayi lahir di Amerika. Ada lebih dari 157 bayi lahir di Cina. Ada lebih dari 248 bayi lahir di India. Dari tadi kita ngobrol itu sudah lebih dari 1,5 juta tweets yang terjadi.
Tahun 2019, wearable electronics business itu 18 billion dolar industrinya. You know what? Itu sama dengan seluruh nilai industri penerbangan. Wearable tahu ya? Jam-jam olahraga. Tahun 2049 diperkirakan ada 1.000 komputer. Komputer seharga $1.000 seperti mesin ini. Mesin apa namanya, Mas? Mesinmu yang hebat ini apa namanya? Hah? Oh, come on. Give me a break. Mereknya apa? Saya tahu itu laptop, of course. Sebelum kamu lahir sudah pakai laptop. MSI. Jadi nanti tahun 2049 ada barang yang lebih murah dari MSI ini. Dan satu komputer ini itu computational capability seluruh manusia. Nah, itu bukan laptop. Kalau ngomong saya itu MSI, katanya canggih kan. Nanti tahun 2050, Mas, lebih murah dari ini, punya kemampuan processing dan komputasi seluruh manusia di dunia ini. You like? Amikom suka. Tahun 1900 manusia pengetahuan itu setiap 100 tahun 2 kali bertambah. Tahun 45 pengetahuan manusia 25 tahun sekali nambah. Tahun 2014, 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, bertambah setiap 13 bulan itu nambah pengetahuan 2 kali. Tahun 2020 bertambah 2 kali setiap 12 jam, Mbak. Kalau belajar loh. Ya. Informasi teknikal setiap 2 tahun sekali itu double. Nah ini teman-teman yang belajar di pertanian, yang kamu pelajari semester 1, waktu sekarang semester 6, itu setengahnya udah out of date, udah basi. Saya ulang ya, waktu tahun pertama belajar di sekolah engineering kayak gini, maka pengetahuan itu setengahnya di tahun ketiga itu udah obsolete, Mbak. Serem nggak? Serem nggak? Enggak. Ya, kalau enggak ya berarti hidupnya enggak di dunia itu. Radio butuh 38 tahun untuk 50 juta orang, nyampe 50 juta orang. TV 13 tahun, internet 4 tahun, iPhone 3 tahun, Instagram 2 tahun, tapi Angry Birds 35 hari. Ya. Setiap hari jumlah SMS itu lebih dari jumlah populasi manusia di dunia ini. Ada lebih dari 1,3 miliar orang pengguna Facebook. Kalau Facebook adalah negara, maka dia adalah negara kedua terbesar di dunia, antara Cina dan India. Ada penelitian yang mengatakan bahwa 65% teman-teman ini akan bekerja di pekerjaan yang belum ada sekarang. Ngeri. Jadi kamu mau apa gitu, kamu nggak sempat mikirin 65% dari kamu itu akan melakukan pekerjaan yang belum ada sekarang. Jadi dokter dia bikin desain berdasarkan masukan akan kerja di mana, hati-hati Ibu. Karena dalam waktu singkat perencanaannya berubah. 1 dari 5 pekerja di dunia ini itu cuma bertahan 1 tahun. Jadi setahun berhenti. 1 dari 5 di Amerika ini. Terakhir saya mau kasih sharing. Orang-orang zaman sekarang ya, itu ketika mencapai umur 38 itu sudah kerja 10-14 pekerjaan. Nah, hubungannya apa Pak sama kuliah leadership? Saya ceritain. Aku udah punya sense belum? Kalau biasa-biasa aja hidupnya nongkrong-nongkrong di rumah, sorry, kitanya ketinggalan zaman. Leadernya kalau nggak siap, ada leader yang nggak punya handphone. Bukannya apa-apa gitu loh. Gimana bisa catch up sama dunia kalau nggak punya? Bagaimana perannya untuk memperhatikan orang lain? Silakan pakai email, tapi emailnya nggak dijawab, sama aja bohong. Ya. Ada gambar uri-uri kayak gini, apa artinya ini? Saya cuma mau ceritain, karena tadi saya kira audiensnya ada banyak pejabat gitu ya. Saya mau ceritain leadership style, itu perannya berpengaruh ke praktek human resources. Dokter dia itu kan wakil dekan human resources ya. Berarti leadership bosnya itu penting. Leadership dia penting untuk menunjukkan HR practices-nya. Leadership juga penting untuk memastikan teman-teman pegawainya
well-being-nya, happiness-nya naik. Employee performance-nya ditentukan oleh leader. Motivasi employee ditentukan oleh leader. Ini semua learning employee ditentukan oleh leader. Aduh, leader di mana-mana, bro. So leader is very critical. Saya mau nambahin pendapat saya soal keadaan yang mungkin tidak perlu leader yang berbeda. Minimum yang ikuti nilai-nilai Jawa tadi. Teman-teman di sini di UGM IQ-nya di atas 114 pasti. Tapi teman-teman di sini sama yang negeri-negeri ini adalah 10% saja yang akan diterima oleh industri. Termasuk teman-teman ini adalah bagian dari 10% yang diterima oleh industri. Teman-teman di sini yang diceritakan oleh banyak orang sebagai orang yang pendidikan tinggi, nongkrong-nongkrong di kafe, nanti jadi white collar employees. Tetapi please deh, di dunia sana kebanyakan teman-teman yang seumur-umur gini itu gajinya di bawah 2 juta. Kebutuhan terbesarnya handphone, bayar pulsa, dan setiap bulan itu hand to mouth, hanya untuk cukup makan. Jadi berbahagialah, bersyukur kita ada di sini, tapi di saat yang sama peduli juga sama orang-orang yang ada di sana, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari teman-teman gitu. Kalau nggak percaya, ya lihat aja di jalan sekarang. Nah, sampailah saya kepada structure. Tadi kan udah culture, yang sekarang structure. Saya mulai dari ujung. Structure. Saya mau cerita soal leadership signature. Leader itu harus punya sense maker. Leader itu harus bisa bangun cross team. Terus yang keempat, jangan toxic kalau jadi leader. Yang keempat, yang kelima, harus bangun desain. Ini structure. I don't think you will like this. Karena manusia nggak ada yang suka berpikir. Kebanyakan orang senangnya santai. Jadi, tapi mungkin 15 menit deh. Ya. Dulu organisasi itu birokrasi, red tape, hierarkikal, formal, harus command, harus kontrol, spesialisasi, authority dulu. Sekarang dengan cerita tadi tuh nggak bisa kalau model pakai yang kiri, harus pakai yang kanan, harus nimble, harus customer centric. By the way, kampus itu customer-nya siapa, Mbak? Kampus bisnis kampus itu customer-nya siapa? Hah? Siapa? Kalau kamu di kelas saya, suaramu pasti keras. Ya, Mas Satria ya. Karena kita latihan teater kan, berarti kelihatan dia bukan kelas saya ya. Siswa. Jadi kamu pengen customer-nya kampus itu kamu. Kalau kamu nggak dapat perlakuan yang terbaik, keliru. Kalau saya bilang perlakuan terbaik, bukan nilai terbaik loh. Ya, sayangnya kamu menilai perlakuan terbaik itu dari dapat nilai yang terbaik. Sayangnya itu. Saya dalam perekrutan hampir-hampir tidak mau terjebak di IP gitu. Karena IP orang sekarang 3,6, paling kecil, paling tinggi 3,9. Loh, berarti mana yang sebenarnya apa artinya gitu loh. Coba deh hati-hati gitu loh. Don't get distracted by high GPA. Nggak penting. Nggak penting maksudnya buat yang nggak setuju. Nggak penting artinya, bukan itu esensinya kehidupan gitu loh. Bukan itu esensinya. Leadership harus bisa membawa organisasi dari bagus menjadi great. Ini contohnya. Tetapi modalnya, tadi pagi sebelum saya mulai, saya ngomong sama tim IT, orang hebat-hebat ini 3 orang gitu ya. Apakah mereka leader? Kenapa perlu kuliah leadership, Mas? Jawabannya, iya Pak, sebenarnya kita kalau bisa harus jadi ahli dulu di bidangnya. Saya setuju. Lihat level 1. Sebelum jadi leader yang tinggi, harus menjadi capable individual. Itu nggak bisa enggak gitu loh. Ya, jangan umur 22 udah menjadi leader tapi belum bisa ngapain. Nomor 2, level 2. Setelah jago di bidangnya, setelah ahli pertanian, ahli sosek, ahli mikrobiologi, baru naik menjadi tim member yang berkontribusi, baru naik menjadi kompeten manager, baru efektif leader, baru eksekutif. Nah ini di depan kita ini ada banyak yang udah lewatin tahap-tahap ini ya.
Suatu hari mudah-mudahan teman dari sana. Communicate your leadership signature. Tadi saya bilang kita ciptakan unik, ini maksud saya ciptaan unik. Nggak perlu berubah jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Karena kenapa? Karena ini contoh tipe ya, ada orang yang ambil keputusan lalu ngomong, gue ini ngeri banget. Boss-centered leadership, pokoknya nggak nanya-nanya langsung. Ada lagi bos yang, aku mau buat keputusan ini ya, ngomong. Ada lagi bos yang present dulu, lalu tanya jawab. Ada lagi bos yang, ini kira-kira keputusan saya 1, 2, 3. Nanti bisa berubah lagi loh. Ada lagi bos yang kasih tahu problem, minta suggestion, lalu make decision. Ada lagi bos yang, ini limit keputusan saya, lalu silakan grup buat keputusan. Ada lagi bos yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya buat anak buah ngambil keputusan. Budian yang mana? Dokter dia. Nggak bisa dijawab. Dokter Doni yang mana? Setiap orang beda. Saya mau paksain, kalau boleh dokter Jaka harus begini. Nggak bisa. Tuhan ciptain orang itu unik. Nah ini message-nya kelas ini ialah jangan jadi orang lain, nggak perlu. Satria kamu nggak perlu. Cuma tambahin aja pikirannya dikit ya. Bikin mind map yang benar. Nah, sebagai dalam dunia akademik ini, mahasiswa dan dosen yang relate, saya ambil contoh yang relate. Yang diharapkan ialah barangkali ya, sebagai leader di akademi atau nanti kamu ya. Nobody cares how much you know until they know how much you care. Gak ada murid-murid yang senang. Dulu saya berpikir gitu ya. Nobody cares how much you know. Mereka nggak penting saya tahu apa, tapi yang penting mereka tahu bahwa saya care. Ini saya GR nih, saya pikir begini. Ternyata enggak, di kelas saya ada kelas, saya kasih yogurt hampir 1 juta. Saya kasih mind map, saya bawa guest speaker dari Harvard, saya bawa guest speaker dari Groningen. Protesnya apa? Kelasnya sering luber 20 menit. Jadi yang diceritain yang jeleknya aja. Tapi yang bagus-bagusnya hanya kelas saya yang belajar mind map itu nggak diceritain. Jadi apa kata Mark Twain tadi? Nobody cares how much you know until they know how much you care. I don't know whether this is applicable to you or not. Kalau saya iya, saya belajar di tempat jauh-jauh itu, saya senang banget sama profesor-profesor saya. Karena mereka benar-benar kalau saya perlu meeting, perlu update case, mereka buka pintu untuk ngobrol. Nah, itu tadi sebagai murid, sebagai leader di dunia pendidikan gitu ya. Tentu saja nggak bisa berlaku. Nah, saya modelnya kalau model saya ini signature leadership saya gitu kan. Bahwa kalau kelas saya harus ada hands on. Ya, ya nggak Satria. Kamu nggak pernah kan duduk di kelas bengong kan? Betul. Building rapport, hubungan harus terjaga, harus aman. Ada mahasiswa saya bilang takut gitu, saya bingung takut kenapa? Establish pace and flow. Iramanya harus nggak bisa. Ya bagaimana? Style saya memang gitu ya. Sama pedagogical varieties-nya harus beda. Sayangnya di kelas pertanian saya nggak bisa introduce case tadi karena mungkin belum aja saatnya. Tapi saya berusaha untuk beda-beda setiap delivery. Membutuhkan effort yang banyak, tapi itu bagian dari saya sebagai leader untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswa, walaupun mahasiswanya full berterima kasih gitu loh. Keluar. Nah, saya hari ini dapat pencerahan. That's why saya suka, kalau teman-teman lihat saya suka ngobrol gini, bukan karena suka ngobrol, saya mau belajar. Dan hari ini saya diberikan kesempatan bahwa ini namanya rebel talent. Jadi leader sekarang ini idealnya harus rebel tapi yang positif seperti ini. Harus punya novelty, curiosity, perspektif, diversity, authenticity. Harus berpikir hal yang baru. Enggak, takut. Terlalu baru, nanti enggak disetujui. Harus punya rasa ingin tahu yang kuat. Harus punya perspektif yang berbeda, diversity. Ada berapa dekan perempuan? Wakil dekan perempuan di 50? Bukan di wakil dekan di leadership di pertanian. 2. Lumayan dari 4 kan? 50. Saya lihat itu bagus. Terus diversity sama authenticity.
Harus berani. Jangan bilang jadi leader saya cuma tukang tanda tangan aja, Pak. Jangan. Nggak ada berlawanan sama Sabrata. Ya. Ini namanya rebel talent di Boston, di tempat saya belajar. Tapi di pertanian itu ada unit kecil namanya teki. Cyperus rotundus. Kalau yang nggak tahu makhluk apa ini, tolong kontak dokter dia untuk menceritakan bahwa spesies ini sering dianggap berbahaya, merugikan. Tetapi sesungguhnya manfaatnya banyak banget. Betul ya dokter dia? Iya. Sesungguhnya manfaatnya banyak banget. Jadi kalau leader ketemu Cyperus rotundus, leader ketemu teki, jangan dibuang dari peredaran. Ditaruh di tempat yang tepat, itu idenya gambar ini. Banyak inovasi kita terbunuh karena begitu melihat teki langsung dibilang gulma, ya. Langsung dibuang, dibunuh bahkan. Lihat ketemu orang kayak saya gini dibilang devian, orang asing, bukan cimbuk, orang yang aneh gitu. Perlu orang aneh untuk mencapai sebuah kebaruan. Kalau cuma orang kebanyakan jepak. By the way, ada 50 slide saya hapus hari ini karena isinya tentang bapakisme. Saya hapus, aman. Jadi barangkali yang menjadi topik teman-teman signature leadership itu apa ya? Be yourself, be authentic. Contohnya teki. Cyperus rotundus. Teki apa teki? Teki betul. Novelty. Kalau saya bilang rebel bukan berarti ngelawan dokter Doni, ngelawan dokter dia. No. Bu Lisa misalnya jadi rebel, saya bilang jadi rebel gitu ya. Ngelawan dokter dia ya boleh juga sekali-sekali. Tapi intinya ini Mbak, novelty, harus punya kebaruan. Bu, gimana kalau idenya gini? Curiosity, ini apa ya? Ini apa ya? Terus. Perspektifnya baru, diversity, authenticity. Saya mau tanya, kalau di kelas normal saya mau tanya. Bisa nggak satu orang teki, tapi yang satu mau bunuhin teki? Harus dua-duanya. Satunya mau welcome teki, tekinya bertumbuh. Lah, kalau teki hidup di orang yang pengen bunuh teki, kasihan tekinya. Hah? Banget kan? Tetapi kalau ada organisasi yang mencari teki, tekinya nggak ada, nggak mungkin. Itu ada teki. Saya izinin menggunakan kata ini dan nanti di situ ada tulisan nanti ke depannya Bu, nama dokter dia, karena saya ngutip dari dokter dia, teki. Ya ini konsep baru ada di LinkedIn saya nanti malam. Teki, rebel talent. Lalu yang kedua, jadi leader harus punya sense maker. Sense maker itu apa ya, supaya jangan kalah kaprah. Sense maker itu saya kasih tahu detailnya. Sense maker itu kalau melihat keadaannya lagi chaos gitu ya, dia bisa membawa anak buahnya tuh, dia bisa dapat pemandangan yang benar. Caranya gimana? Harus open minded. Tadi bahasa Jawanya open minded apa tadi? Tadi ada kan? Saya nggak ulang. Learning from others. Loh, kok bisa ya leader setinggi misalnya rektor, misalnya dekan, kok mau learning from others? Ya harus mau kalau memang dia leader yang modern. Tetapi di saat yang sama, dia juga bisa menciptakan meaning dari ketidakpastian. Gimana tuh caranya? Ya harus bisa leadership. Dan harus berani eksperimen. Nah ini yang serem ya. Apakah organisasi segede yang ada di Indonesia ini suka membiarkan leadernya bereksperimen? Tentu saja resikonya tinggi, gitu kan. Jadi informasi dari saya ada, tapi bukan berarti bisa diterima begitu aja, gitu ya. Karena nanti kita yang musuh banyak rugi juga. Leader harus bisa memimpin timnya. Tim yang kayak apa? Apa yang kayak gini? Gitu loh. Itu model buat saya jadul. Saya ada di mana? Saya ada di mana? Teman-teman ada di mana? Kamu, ini Anikom, Patul, kamu ada di mana di gambar ini? Padri, ada di mana? Kontak yang banyak, salah satunya ya, mungkin di sini ya. Betul ya? Leadership propagandanya kayak gitu. Tapi kalau saya sodorin konsep kayak gitu, ini banyak leader nih di kotak yang tadi. Dan yang terjadi seperti ini. Ternyata Mas Fadil, walaupun ada di bawah, tapi you are a leader. Siapa lagi? Satria, walaupun kamu main mapnya berantakan, kamu ada di sini, tapi kamu leader unit ini. Ya, ini pendaki gunung ini.
dia itu mendaki gunung. Ada atau memang sudah pancen jadi leader di sini? Atau yang jelas di sini? Ini realitinya. Realitinya tuh leader itu ada di mana-mana gitu loh. Kalau di tentara lebih jelas lagi, di tentara itu. Di tentara misalnya, kayak saya bilang, di tentara, oh bukan di sini contohnya, ada apa squad. Squad itu apa ya? Di situ ada kompi, di situ ada batalion, ada divisi, itu jelas. Tetapi leader itu ada di mana-mana. Polisa leader, semua leader dalam kapasitasnya. Itu. Nah, small team is the fundamental unit of distributed leadership. By the way, yang saya ngomong ini nimble leadership dan distributed leadership. Jadi small team nanti teman-teman akan jadi leader lagi di KKN dan di mana. Setiap orang itu leader di unitnya masing-masing. Small team ini yang akan ngangkat ke atas. Dari atas itu ada di puncak lain. Ya. Nah, di dunia yang tadi saya ceritain, sepanjang kita ngobrol ini sudah ada sekian ribu bayi lahir gitu ya. Hati-hati nih, sekarang ini power structure itu fluid, undefined, and flattened. Udah nggak model yang grafik hierarchical itu. Flattened. Tapi sekali lagi saya harus ngeralat. Tergantung kebutuhan organisasinya. Gitu ya, jadi harus ditelah gitu loh. Nggak ada model bulat enaknya dipakai di sini. Work structure, nah ini hampir benar nih. Shifting interdependencies. Jadi udah nggak tergantung lagi nunggu atasan. Walaupun kemarin saya nggak sebut nama dan organisasi, diskusi dengan seorang leader di fakultas ini, kebutuhan untuk konseling mahasiswa begitu besar karena mental health problem, tapi oleh departemen konselingnya entah di sini atau fakultas lain, dia bilang harus online Pak, ya, harus online Pak. Sementara untuk yang darurat itu nggak mungkin online. Ketika ditanya lebih lanjut, memang pancen harus online Pak, begitu aturannya. Dan ketika saya mendengar berita itu, hati saya terganggu karena saya peki. Karena buat saya, kok bisa sih strukturnya menjadi dewa, bukan yang kebutuhan kamu tadi ya, orang yang lagi kena mental health problem kan perlu ditolong ya. Kok nggak bisa online dulu loh, lagi ICU harus online gitu. Knowledge structure-nya udah bukan lagi milik Dr. Doni sebagai Direktur Mikrobiologi UGM Pertanian, tapi informasi udah bisa diakses di mana-mana. Walaupun kalau akses sembarangan bisa jadi latah gitu ya. Traditional model itu fokusnya sama goalnya apa Mbak, roles-nya apa, prosesnya, interpersonal relationship-nya apa. Nggak cukup model ini. Tim yang bagus nggak cukup. Ini yang kita propose, yang kami propose. Tim yang bagus. Tim. Nah, tim itu bisa, tadi gambarnya, tim kecil, tim besar. Tim yang akan ngikutin perkembangan zaman ini, tim yang punya 3 fungsi. Yaitu tim yang punya ambassadorship. Ya, kalau dilihat di Paperta yang sekarang ini kan, dia ada di mana-mana ya, ada di UNS minggu lalu, ada di Jakarta, ada di mana. Ambassadorship sangat fluid dengan fakultas lainnya, sangat fluid dengan leader lainnya. Ambassadorship, nggak bisa nutup diri sekarang sebagai leader atau timnya kamu jago di dalam aja. Saya punya pengalaman buruk dengan tim seperti ini. Leadernya mendewa-dewakan timnya, tapi dia fail untuk mensejahterakan mahasiswa lainnya yang bukan bagian dari timnya. Tim yang akan dipimpin itu harus bisa scouting. Scouting itu sense making. Timnya juga bukan harus babi buta gini loh. Enggak. Tim yang modern ya harus tahu mau kemana saya, mau jalan kemana, kenapa kesini, harus tahu kenapa harus keputusan bapaknya itu, ibunya itu, keputusan ini, harus punya sense making. Lalu yang dahsyatnya task coordination, bukan dengan orang dalam, dengan orang luar. So ini mungkin bukan konsep baru buat dokter dia, because you are doing it. Tetapi ini konsep asing buat banyak orang. Sayangnya. Kenapa harus begini? Karena great ideas don't sell themselves. Nggak ada yang tahu bahwa tim ini bagus. Ya, tadi malam cerita soal ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan idenya berdasarkan singkong gitu,
Tapi kalau enggak melakukan fungsi ini, ya akhirnya enggak dicoba idenya. Dari hari pertama, apply model ini kalau pengen bawa perubahan. Udah enggak model yang tim inward oriented gitu dan hang lagi. Oh, enggak. Inward kayak gini harus fokus, bikin outbound activity itu berbahaya. Outbound team activity, karena itu hanya memperkuat timnya, tapi menggagalkan fungsi dia sebagai encounter ini. Sense making, ambassadorship, task coordination. Sedikit lagi, leadership jangan toxic. Ya, leadership yang toxic itu kayak apa? Ya, saya ngalamin dalam waktu baru-baru ini. Leadership diisi, leadernya harus orang-orang yang super pinter gitu, pasti IQ-nya tinggi ya. Tapi hati-hati nih orang pinter ini, punya kelemahan yang menghancurkan diri mereka sendiri. Kalau orang yang hanya mengandalkan kepintaran aja, punya 5 bom waktu, Mbak. Nah itu ini, Mbak. Devalue other skill. Anggap skill-skill lainnya itu nggak penting. Yang penting saya udah pinter. Orang yang mengandalkan kepintarannya aja, dia menganggap teamworking itu frustrating. Nah, kalau Satria, saya ada masalah sama teamworkingnya. Iya kan? Kamu anak pendaki gunung kan? Nggak bisa naik gunung sendiri ya. Jadi nggak ada masalah. Itu hubungannya berbanding lurus tuh sama kemampuan buat mind mapping. If you know what I mean. Ya. Lalu orang yang mengandalkan kepintarannya tersinggung kalau dia berhadapan sama orang yang pinter juga dan lebih pinter, lalu membuat dia menjadi bodoh. Orang yang mengandalkan pintarannya bosan. Orang yang mengandalkan pintarannya toh punya unhealthy obsession. Ini slide spesial. Tahun 1943-an itu ya. Tahun 44, sorry. Itu ada dokumen namanya Simple Sabotase. Manual untuk mensabotase organisasi. Ketika saya baca buku asli ini dilepas ini nenek moyangnya CIA. CIA sebelum mereka jadi CIA, namanya organisasinya ini. Di dalamnya, kalau kamu mau mensabotase organisasi, maka harus memaksakan orang melakukan lewat hierarki. Jangan izinkan shortcut. Jangan izinkan keputusan yang cepat. Nah, is also kalau bisa lama, apa yang dicepetin? Jadi kita bergurau, ternyata itu bagian dari mensabotase. Lalu yang kedua yang saya baca itu mensabotase perusahaan, organisasi, buat pidato yang panjang-panjang. Talk as frequently as possible. Poinnya itu, wah pokoknya nggak jelas tuh. Setengah jam Zoom, biasanya 1 jam. 1 jam Zoom, biasanya 2 jam. Nomor 3, when possible, tar dulu deh, kita buat dulu komite dulu ya, menyelesaikan dengan komite dulu. Nggak bisa saya ngambil keputusan, saya harus tanya dulu sama sekondan saya. Yang keempat, isu-isu yang cemen-cemen itu dinaikin jadi isu besar gitu, padahal nggak ada hubungannya. Lalu merhatiin hal-hal yang nggak penting dalam komunikasi. Misalnya ini katanya kurang gini, nanti nyinggung orang gini, nanti nyinggung orang gini. Yang paling ngeri itu ialah menjadi politically correct. Jangan nyinggung ini, jangan nyinggung itu, jangan nyinggung ini, jangan nyinggung itu. Saya bingung ya. Karena saya teki gitu loh. Kalau teki itu nyinggung orang terus gitu loh. Makasih, I like teki. Terus, nah, jadi bagaimana nih kalau teman-teman melihat leadernya itu harus hierarkikal, nggak boleh saya lewat asisten saya, lewat asistennya asisten, lewat asistennya asisten. Nah, itu berarti ciri-ciri leadernya ini mensabotase organisasi. Kalau nomor 8 itu leadernya nggak bersedia berkorban buat anak buahnya, tapi yang penting selamat, wah itu jangan ya, ini toxic leader. Tadi udah disebutin toxic leadership. Nah, leader as an architect, kali ini penutupnya. Jadi teman-teman yang mau jadi leader ke depan, jangan lupa ya, harus punya in-depth skill di tempatnya masing-masing. Kalau jadi sarjana pertanian, ya jadi sarjana pertanian yang jago. Jangan 144 SKS pertanian, tapi hanya 80 SKS yang belajar pertanian. Tuh, saya nggak bisa lebih lanjut lagi ngomongnya.
Harus jago. Kalau kurang 60 SKS belajar sendiri. Jadi jago ahli pertanian. Ya. Buat sistem. Sistem mana yang saya ceritakan? Yaitu sistem di mana leader dimulai dari Mewayu Ayuning Bowono. Gambar merah ini. Orang leader itu punya kerinduan untuk membuat dunia menjadi tempat lebih baik. Nah, leader harus saya tegur masnya ini untuk apa? Untuk kebaikan kamu sebenarnya. Supaya kamu lebih profesional dan bisa mindful gitu. Ya Mas ya. Resiko yang saya ambil ada. Resiko saya jadi teki buat kamu apa? Kamu benci saya. Tetapi saya mengambil resiko kamu membenci saya demi kebaikan kamu. Bayangkan. Jarang ada orang kayak saya, Mas. Leader kayak gitu dicari. Saya negor dengan resiko dia akan benci saya kan. Tetapi I don't care. This is for his own good. Itu Mas. Ya, harusnya nggak tersinggung. Harusnya hebat banget nih orang gitu. Building credibility harus punya raison d'être. Kenapa saya ada di dunia ini? Leader. Kalau berarti ini bagaimana? Saya ingat teman saya ngajari saya 4 prinsip leadership, yaitu fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Warna merah Mbak. Kalau jadi leader nggak bisa menjaga amanah. Oh saya cuma tanda tangan doang. Jangan. Berarti dia nggak amanah. Jadi leader nggak mau menyiripkan kebaikan. Jangan. Karena dia nggak bisa tablik. Nah, detailnya gimana prinsip ini? Detailnya harus detail dikit ya, supaya kelihatan ilmiah. Building credibility, maka seorang leader itu dimulai dari merah, lalu harus punya kemampuan visioning, relating, inventing, sense making. Ada nggak manusia yang bisa semuanya? Bu dokter dia harus bisa visioning loh Bu. Ibu nggak visioning 100 nilainya. Relating, kelebihan Ibu 200 skornya, harus 100. Sense making, kurang. Nggak ada manusia yang 100%. Nggak ada. Makanya ada tim leader, ada leader input. Yang kurang leader yang kurang visioning mencari tim yang jago visioning. Leader yang nggak bisa relating, cari tim yang bisa relating. Leader yang kurang sense making, cari tim yang bisa sense making. Leader yang nggak bisa inventing, cari tim yang bisa inventing. Adaptability question itu adalah ini karakternya manusia itu. Effectiveness index, hasil dari ngomongan kita ini apa dampaknya buat orang lain? Hablumin Anas. Hablumin Anas. Ini detail. Yang balik sini. Nah, sense making. Sekali lagi, open. Punya ciri open minded. Orangnya harus open minded. Bersedia meninggalkan mental model yang ada dan menerima informasi dan model yang baru. Enggak terpaku sama cara berpikir yang sudah abadi di otaknya. Orang tua bisa nggak? Loh, bisa orang tua seperti ini kalau memang dia dari kecil udah open minded. Tapi orang tua bisa nggak open minded kalau dari kecil nggak open minded? Ya nggak bisa. Udah pancen. Learning from others. Keluar leader itu untuk lihat problem dengan new eyes. Learn, dengar dari orang lain. Kalau ada leadernya yang dihadapi mahasiswa, maka dia harus sering ngobrol sama mahasiswa. Kamu pernah ngobrol sama Pak Dekan? Belum? Pernah? Luar biasa. Ya. Creating meaning from uncertainty sama experimenting. Tadi saya ngomong agak deg-degan, saya ngomong apa ini? Sense making. Relating itu yang terakhir, yang soal connecting outside. Tetapi di dalamnya inquiring bagaimana misalnya leader dokter dia memahami pikirannya Bu Lisa. Kayak tadi kan aku dengar dialog kan. Tadi ada dialog bagi bagian. Kok kayaknya hari ini agak beda sih gitu kan. Inquiring. Itu nggak saya maaf karena ruangan sedikit gini jadi saya ambil contoh apa yang ada gitu. Influencing and negotiating. Setelah orang yang jago relating ini, leader ini harus bisa mampu menjual idenya. Lalu membuat orang lain tawar-tawaran gitu. Kayaknya gitu bagus loh.
Terus ada fungsi ketiga yang luar biasa loh. Fungsi support dan coach. Leader. Nggak bisa leader duduk di atas saja gitu. Nggak pernah ketemu orang. Visioning. Nah ini nggak semua orang terpanggil jadi visionari gitu ya. Apalagi engineer. Jarang yang punya vision hebat. Tapi kalau kita perlu orang-orang hebat kayak gini, dan biasanya senang kalau kita dipimpin oleh orang yang punya strategic mindset. Mampu menciptakan urgency for change kayak tadi itu. Ayo, Pak harus berubah. Nggak lagi mikirin tanah saja, tapi mikirin pencahayaan buat vertical farming. Itu lebih penting. Sekarang belajar elektro soal pencahayaan supaya bisa. Nah itu bisa. Nah, ini kan ide lucu-lucuan aja. Building framing and shared vision. Ini cari kayak gini nih langkah. Inventing ini jagonya engineer. Begitu dapat problem, kita bisa planning, execute. Tapi nomor 2 lihat, creating a learning culture. Jadi teman-teman nggak ada yang rasa takut mau belajar terus. Sama diversity, welcome woman, welcome orang lain berbeda. Tadi perspektifnya sama. Nah, ini gergetan saya kalau ini. Orang leader itu harus bisa yang terakhir making tough decision. Tough decision mau pindah ruangan dari pagi ini di auditorium atau sini, tough decision. Karena banyak stakeholder kan. Tapi harus buat decision. Yang bingung tuh kalau leader, iya jam 8 kurang 5, kosong muridnya, pindah-pindah, aduh. Ini loh yang diriduin sama rakyat. Bukan rakyat, audience gitu. Terus building credibility, tadi kita udah ngomong banyak soal Mawayan yang Bawono. Adaptability question, anti-fragile. Kalau anti-fragile itu misalnya ada orang ambil sekolah ambil doktor, terhalang, nah jangan terus, mundur 2 langkah, baru cari sekolah lain daripada dia berantem gitu kan. Itu anti-fragile. Anti-fragile, bukan escape. Dia harus cari cara yang kebahagiaannya tidak terusik. Anti-fragile. Emotional intelligence, stabil, marah, tapi marah buat apa ya? Kalau marahnya ada gunanya baru marah, kalau enggak hemat-hemat. Paradoxical thinking, nah ini penting buat teman-teman engineer. Paradoxical thinking harus mampu kamu Satria punya kemampuan melihat paradoksal. Ini kok ini yuk? What happened? Lalu gitu. Kalau mau happy hidupnya, sama leadership confidence, luar biasa. Ini cerita soal bagaimana mengarsitek organisasi. Biasanya kalau diikuti model ini, ya, maka yang terjadi itu ialah balik. Mana? Catnya kurang bagus. Tiba-tiba kita bisa menciptakan entrepreneur atau mahasiswa pertanian yang nggak harus ketika lulus itu nyari kerja. Susah loh nyari kerja sekarang. Seriously. Industrinya kan kurang cepat untuk ngikutin perkembangan jumlah mahasiswa yang keluar. Jadi bagaimana kita nyalain yang ada sana? Jangan nyalain orang lain. Nah, sebagai hadiah, gitu ya. Ketika saya ngomongin culture, saya ngomongin culture. Saya nggak ngomongin artifak. Tapi yang saya omongin adalah basic assumption yang menjadi otomatis. Culture orang Jawa yang otomatis apa? Harusnya sopan, santun. Itu harusnya otomatis dan otomatis. Malu, culture-nya orang sungkan, itu otomatis. Ya, tapi sekarang tadi kan udah dijelasin, kita perlu yang otomatis yang lain gitu loh. Otomatis yang openness to experience, otomatis yang low agreeableness, otomatis yang conscientiousness, otomatis yang low neuroticism. Mau dicari, jadi dicari, ini 3 slide terakhir, dicari bagaimana caranya supaya nilai-nilai hasta berata, nilai-nilai ditutur luhurnya itu menjadi otomatis, bukan cuma menjadi lambang atau espouse values. Beberapa waktu lalu artikel saya juga alhamdulillah dipublish oleh Jakarta Post tentang apa yang saya amati di Jepang, artifaknya. Tapi ketika artifak itu berusaha ditiru di negara lain belum tentu jalan. Kenapa? Basic values-nya beda. Allow me,
Ini hasil dengan bangga saya present mahasiswa saya, mahasiswa kelas bahasa Inggris. Tapi ini hasilnya. Entah bahasa Inggrisnya bagus atau enggak, saya nggak tahu. Bagus pasti, tapi cara berpikirnya. Jadi di Jepang, naturally public garden itu available. Bisa dibawa ke negara lain? Belum tentu bisa. Kenapa? Karena di Jepang kenapa ada taman banyak? Karena garden is a sacred place buat ibadah. Jadi nggak malu tempat ibadah buang sampah, malu nginjek rumput. Itu orang Jepang. Makanya public gardennya ya seperti itu canggihnya. 6 kilometer circumference-nya, kelilingnya. Kalau di sini kan itu berarti 6 kilometer saya 1 jam keliling. Kalau di sini keliling 10 menit sudah selesai. Jatuh lagi dalam lubang kiri saya ini karena itu. Lalu public toiletnya, ini artefaknya, public toilet bersih. Lalu negara lain, kita bawa public toilet bersih. Bisa ditiru nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada basic values-nya Jepang yang membuat public toilet itu juga sacred place. Dulu ada monk tahun 1600-an yang bilang ini tempat saya ibadah. Ngeri banget ya. A meeting place for a monk in the past. Di toilet bersih banget. Toilet umum, toilet pribadi. Pedestrian, tempat jalan kaki. Sampai hari ini kaki saya kiri cederanya belum selesai. Karena lagi jalan kaki jatuh ke dalam lubang di pedestrian. Di tempat jalan kaki gitu ya. Pedestrian kita isinya apa, Mbak? Orang jualan, terus apa lagi? Parkir, apa lagi, Mbak? Sampah, lubang. Iya enggak? Kalau di Jepang, kenapa bisa segitu rapi? Karena saya berjalan, ketika kaki saya nyentuh bumi ini saya bicara dengan pencipta saya. Makanya saya buat supaya pedestriannya itu begitu rapi dan begitu baik. Ketika ada orang mindful, meditasi, dia nggak jatuh ke dalam lubang. Kalau di sini meditasi apa? Jalan sedikit angkringan, jalan sedikit ini. Ya kok dibuatin tempat khusus gitu loh, kayak di Singapura, tempat jualan kan terhormat juga. Masih sopan kan ngomongnya, nggak menyinggung ya. Cleanliness. Bukan, tapi ngantri. Kenapa? Oh, ngantri. Ayo mulai sekarang kita ngantri. Lu nggak bisa dibawa gitu aja ngantri. Kenapa? Karena ada basic values orang Jepang, yaitu saya menghargai ruangan orang lain. Respect the space of others. Ngantri. Tadi kemarin kami makan buka puasa ya, kami buka puasa di YouTube. Ya. Tiba-tiba lagi berdiri gini, ada orang mantri 3 orang. Kalau ini berapa kali berapa? Wah, teman saya alumni dari sekolah terkenal sedunia itu bilang, hello. Tenang ya Pak. Kalau diterusin panjang itu Pak Doni. Orang yang ngantrian itu loh. Waduh, bisa ditiru nggak? Ya lama proses. Kenapa? Karena di sana itu ada filosofi, ada basic values, respect the space of others. Nggak di kereta api. Oh, malu kalau saya di Jepang telepon di kereta listrik, kan api nggak ada Pak ya. Di train, malu saya. Karena apa? Ya memang space for others gitu loh. Lalu buat pagar pembangunan. Di sana buat pagar pembangunan yang rapi banget. Buat siapa sebenarnya, Mas? Buat siapa? Kalau ada pembangunan jalan, terus dibuatin pagar. Pagarnya itu sebenarnya buat siapa? Pembangunan building dibuatin pagar. Pagarnya itu buat siapa sebenarnya? Buat orang yang jalan atau buat orang di dalam? Oh, kalau di Jepang itu buat orang yang di jalan. Jadi dia tetap melihat pemandangan indah gitu loh. Pagarnya itu untuk kami yang jalan di luar, membuat kami nyaman. Karena filosofinya menghormati orang lain. Oh, di dalam ya pasti aman juga, tapi lebih penting yang di luar. Jangan sampai orang lain terganggu. Bukankah itu nilai-nilai Jawa juga? Apa nilai Jawa yang itu? Depannya T. Tepung. Saya orang Nado, jadi teman-teman Jawa, orang Nado jadi boleh. Posuliro. Hati-hati. Nah itu udah ada basic values-nya. Nah,
Orang tua saya di Jepang, dua-duanya dalam cerita di koran itu saya ceritain. Papanya dulu kena cancer, baru mamanya kena cancer. Tapi selesai gitu. Kenapa? Karena government-nya memelihara mereka. Kenapa? Karena memang nilai bahwa manusia itu berarti di mata Tuhan. Mereka walaupun nggak gimana gitu ya. Nah, jadi penghargaan terhadap human, penghargaan terhadap alam, ibadah antara mereka dan penciptanya, itu basic values-nya yang membuat tamannya bagus, pagernya bagus, toiletnya bersih, pedestriannya berbaik gitu ya. Oh ya, terakhir sampah. Kan sering lihat waktu World Cup ya, orang mana bersihin sampah, Mbak nontonnya. Terus kita tiru di sini, nggak bisa. Kita nggak bisa niru sampah bersih. Kenapa? Karena kita bayar orang untuk bersihin sampah. Saya di UC 2 minggu lalu waktu masih kuliah, saya lihat pagi-pagi tempat sampah itu numpuknya mungkin 2 meter, isinya kardus makanan. Dari mahasiswa datang dari pulau lain naik bis, tinggal di situ. Makan Pak, buangnya di tempat sampah. Tapi setinggi gini sampahnya jadinya. Di Jepang nggak akan terjadi. Kenapa? Satu gini, saya tiru deh Jepang, sampah bersih. Nggak bisa. Kenapa? Karena filosofinya, basic values orang Jepang ialah, kamu punya sampah? Misalnya ini sampah. Maaf ya, saya ini siapa sampai bilang kamu itu sampah? Di tangan saya mungkin kamu kelihatan seperti sampah, tapi di tangan orang lain kamu bukan sampah. Maaf ya, ini dibungkus rapi-rapi, dibuang di tempat sampah. Di rumah itu dari dulu, dari tahun 88 udah 3 tempat sampah di rumah. Tuh, baru sampah itu dibungkus, dibawa keluar ke di ujung-ujung jalan itu. Dengan pikiran yang sama bahwa kamu itu sampah di saya, tapi sebenarnya bukan sampah kamu. Jadi saya perlakukan bersih, nggak ada ecer-ecer air itu nggak ada. Oh, diambil, ketika diambil tempat sampah umumnya itu nggak ada bau sampah. Kenapa? Kita bisa tiru gitu? Nggak bisa. Tiru pembersihan sampah bisa bayar orang, mana ada? Kalau di sana orang dengan sadar dari kecil. Ada banyak lain yang saya ceritain, misalnya orang di sana dari kecil kayak payung gitu kan. Anak kecil pakai sepatu buat. Enggak ada. Saya dulu pulang dari sana, sekolah di Jepang, pulang dari sana tas saya besar selalu. Isinya buku. Buku aja isinya gitu. Jadi kuper gitu. Dan mulai pulang dari Jepang saya bawa makanan. Ibu saya masak telur, nasi, bawa ke sekolah. Diketawain sama orang lain, oh ayo perempuan, bawa makanan dari rumah. Well, yang ngatain itu nggak tahu nasibnya jadi apa. Tapi alhamdulillah saya di sini bisa belajar di sama teman-teman Pak Perta. Believe it or not, kesimpulannya kita udah bicara soal you are unique in the eyes of the Lord. Unik, jangan jadi leader mirip ini mirip itu, enggak usah. Unik, tapi declare signature leadership-nya apa gitu. Setiap orang beda dan jangan maksa. Oh, baik. Dulu leadernya kayak gini, jangan. Beda. Tapi leadernya harus mengkomunikasi. Saya stylenya gini loh. Yang kedua, ingat ada lensa culture, lensa politik, dan lensa structure. Harus peka nih leader. Jangan maksain. Harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini. Ya Pak Daniel. Kalau memang di sini begini ya jangan sekolah di sini. Kalau di sini feodal, di sini bully ya jangan sekolah di sini. Cari tempat lain lebih modern. Itu. Yang ketiga, jadi pemimpin itu hendaknya sense making-nya tinggi, relating-nya tinggi, lalu inventing-nya tinggi, visioning-nya tinggi, tapi semuanya dimulai dari nilai-nilai soal kemanusiaan dan alam dan Tuhan. Tim yang diciptakan, tim yang mirip, yaitu tim yang task coordination-nya bagus dengan tim luar, ambassadorship-nya bagus dengan tim, dengan organisasi luar, dan yang terakhir ialah sense making-nya, makan scouting-nya juga bagus. Culture-nya di mana? Kita udah punya nih database values, tinggal merubahnya menjadi basic values, dirubah. Caranya gimana? Nanti setelah 3 tahun lagi saya baru bisa nyimpulin gimana caranya mentransfer espouse values menjadi shared values,
Gitu. Ini ya ujungnya. Hati-hati itu sama apa leader yang latah. Siapa yang kita layani? Yang saya layani ialah timnya, orang luarnya. It's not about us. It's about them. That's my closure. Terima kasih. Semoga berguna. Kalau ada salah kata, diedit dan minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Ibu Lisa, mari ditutup dengan doa. Baik, terima kasih pada Pak Toronata. Mungkin bisa diberikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Toronata. Sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Pak Toronata. Yang dari Zoom boleh dengan cara raise hand atau bisa langsung chat di room chat yang ada di Zoom, atau dengan raise hand untuk teman-teman yang di Venture bisa dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama juga. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Fajar mungkin sebagai leadernya dari EPA 2020. Boleh, jadi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, saya mahasiswa angkatan 2020 dari program studi aktivitas. Ini saya ingin bertanya mengenai sesuatu tentang mungkin di masa saat ini tuh sekarang tuh banyak, menurut saya banyak teman-teman ataupun nantinya anggota-anggota yang sudah tidak tertarik terhadap organisasi yang under pressure. Nah, untuk itu sedangkan pada masa-masa sebelumnya dengan under pressure itu juga kadang-kadang mungkin ada plus minusnya, dan mungkin plusnya ini bisa lebih lebih terstruktur, dan menurut saya mungkin bisa lebih terjaga gitu, tidak yang ketika kritik dia ketika itu luar dan itu melibatkan banyak orang. Sedangkan kalau ketika sekarang ini yang tidak bisa terpressure itu, istilahnya kita beradaptasinya itu sangat membutuhkan lama, karena kita harus pendekatan secara personal itu kita tidak bisa menyelesaikan keinginan orang lain, tapi kan dengan tipe kepemimpinan kita harus beradaptasi dengan mereka. Itu kira-kira bagaimana juga? Saya ulang pertanyaannya, satu aja ya. Satu aja. Saya ulang pertanyaannya ya. Mas Fajar bertanya, bagaimana anak-anak muda sekarang itu nggak suka pressure, tetapi dulu organisasi dengan pressure yang sama berhasil. Bisa ada bukan berhasil dalam arti konteksnya 100%, tapi bisa terstruktur nggak? Nah itu kira-kira kalau kita menghadapi teman-teman yang memang tidak bisa terpressure itu kira-kira. Oke, saya kasih tahu nih, saya sharing aja di kelas saya. Kalau terima pertanyaan, saya mikir saya siapkan 3 jawaban. So what is in my mind now? I structure 3 answer for you. Ya, rule of 3. Orang duduk. Pressure. 3, selesai enggak? Enggak. Mas, di mana di dunia ini yang nggak ada pressure? Kamu lahir aja ada pressure kok. Nah, statement saya yang paling dihayati itu. Kalau ada manusia sekarang nggak suka pressure, please don't be human. Ya, ada teorinya. Kalau punya pressure gimana, Mina? Shock is human. Habis itu frustration, habis itu denial, habis itu angry. Itu normal, Mas. Tetapi yang membuat orang hebat, ialah itu siklusnya pendek banget tuh. Habis marah, denial, angry, frustrate. Sebentar, habis itu langsung action. Ya. Sekarang saya mau hati-hati, pressure kamu maksudnya pressure apa? Kalau pressure gara-gara entrepreneur sama saya, terus saya bilang, kamu jualan apa? 6,5 juta sebulan. Tersinggung itu, ya memang bukan
Memang kegagalan manusia sekarang. Nggak ada di dunia ini, nggak ada pressure. Bahkan badan kita itu pun sudah menyediakan ruang buat pressure. Makanya ada hormon adrenalin, Mas. Hormon adrenalin itu ialah mensikapi feedback pressure. Udah disiapin sama Tuhan. Pressure, welcome. For me, Teki, I like pressure. Kalau mahasiswa saya nggak suka pressure, maunya kuliah 1,5 jam, dapat nilai bagus, ya itu kegagalan banyak. Ya, bukan itu kan pertanyaanmu? Itu juga. Jadi kalau gitu gimana sebagai leader? Pecat. Kita punya banyak stok manusia kok. We don't have time to cater them. Cari lain. Banyak stok orang yang mau berjuang, yang memang baik hasilnya. Tapi kalau mau menciptakan orang yang anti-fragile, itu dari rumah, dari umur 5 tahun. Nah, kamu stres sama saya? Sekarang stres? Enggak, berarti kamu anti-fragile. Ya, ada anak mahasiswa stres sama saya. Nah, pressure yang kedua, pressure organisasi ya. Pressure bully dalam organisasi. Itu namanya bukan pressure, Mas. Itu namanya apa tadi? Toxic. Dan itu jangan dibiarkan yang kayak gitu karena mengganggu efektivitas Teki. Pressure kayak gitu nggak sehat. Nah, sebagai anak ketika dapat pressure kayak gitu kan nggak bisa merubah leader kan? Cabut tuh. Ada 2 hal saudara-saudara yang harus dan tanpa mikir lagi saudara harus keluar dari organisasi. Yang pertama, ketika kesehatan terganggu, dan yang kedua ketika ada unethical behavior happening. 2, tanpa mikir kirimin surat berhenti dengan sopan. Nggak bisa, Mas. Hal itu pressure namanya toxic, bukan pressure. Sekarang 3, pressure link eksternal. Loh, ini kuliah kita hari ini ya dalam rangka menghadapi pressure eksternal. Makanya pemimpin harus punya sense making. Saya tahu nih mau kemana nih. Ya, kamu mau kemana setelah lulus 2024? Kerja dulu baru lulus. Karena mentalnya lebih enak nyari kerja sambil kuliah. Kamu lulus cari kerja. Sorry brother, sainganmu bukan pertanian UGM. Sainganmu siapa? Seluruh universitas. Terus enggak juga. Seluruh masyarakat enggak juga. 7,5 billion orang. Jadi kalau ada mahasiswa pertanian yang masih malu-malu gini, kamu saingan sama negara lain loh. Ketika ada mau boleh masuk mereka ke sini, kamu saingan gini. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Negara lain, saya sebut negaranya, jangan. Itu individualitasnya 48, kita 14. Kita harus berubah dikit. Kalau mau jadi citizen of the world. Tapi kalau mau jadi citizen of heaven, lain lagi. Saya nggak bisa ngasih resepnya. Mas, terjawab nggak? Pressure yang tadi, yang pribadi, oh good. Yang enggak anti pressure itu loser in the world. Yang kedua, pressure di organisasi itu toxic. Either orang lawan jangan, sakit, keluar aja. Happy. Yang ketiga, pressure lingkungan. Nah ini hari ini kuliahnya ngejawab soal pressure lingkungan. Kita harus hadapi. Keren nggak, Mas? Kaget kan? Makasih ya. Tadi belum doa loh. Iya, belum. Biasanya doa. Baik, terima kasih Fajar atas pertanyaannya juga Pak Toro untuk jawabannya. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingin ditanyakan daripada jadi bahan overthinking di rumah atau di kosan nanti malam ya buat teman-teman yang ada di sini juga. Kamu aja nanya. Saya nih Pak. Iya. Belum ada sih Pak. Itu loh, kamu nyuruh orang lain, kamu aja nggak punya pertanyaan. Yang gitu nggak ada? Nggak ada. Oh, ada satu pertanyaan dari Zoom. Oke, dari Iren Natalia. Selamat siang, saya izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan diri kalau kita mampu memimpin? Karena sebagian orang
mereka merasa tidak pantas atau tidak mampu dalam memimpin, padahal belum mencoba. Bagaimana cara menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Irena, Irene, Natalia. Saya melihat gini, mukanya kelihatan yakin. Susah menjawab pertanyaanmu karena saya teki, saya nggak punya isu sama confident. Ya, susah ngejawab, tapi saya mencoba menjawab. Kenapa kurang confident? Mereka makan nasi, kamu makan nasi. Kamu unik di mata Tuhan. What make you not having the confidence? Kamu unik. You are created as beautiful as possible by the Lord. Gak ada alasan untuk gak pede. Yang kedua, tadi ingat gambar piramid. Yang pertama ialah you have to have an in-depth skill. Baru group contribution, baru group leader, baru effective leader, baru eksekutif. Jadi leader itu nggak perlu yang di atas. When you are in charge of 2-3 people, or even in charge of one task, you are a leader of your own and on your own. Mudah-mudahan terjawab, karena saya nggak punya isu confident gitu. Ya, ya, Irene. Yang pertama kita pelajari di sini apa itu komunikasi sebenarnya. Baik, terima kasih Iren atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya apa yang disampaikan Pak Toro tersebut. Memasuki acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan juga merchandise yang akan diberikan secara simbolis oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Dimohon untuk maju ke depan. Luar Saya biasa. bahkan over. Terima kasih ada Teki. Teki itu adalah Gulma. Saya bisa literaturnya dong. Saya bisa. Description lebih bagus. You put your name as a credit. Oke, ya. Keren banget hari ini. Nafsir sweet. Disertasi saya itu. Teki, ya kan Pak Doni? Oh, saya belajar disiksa Pak Doni karena saya juga kemudian jadi Teki. Boleh. Enggak. Enggak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dokter Haru. Iya, ampun. Dokter. Iya dong. Jangan itu dong, Boleh, saya Kak. cium tangan. Enggak. Terima kasih banyak ya. Ini simbol kan, dalamnya kosong kan? Ya Pak, Oh, bisa dibuka? oh ada. Kita sama Teki repot. Repot kan, Iya. ya kan. Selanjutnya meskipun jangan dikritik karena saya Teki, jadi saya pede aja. Pede. Kenapa enggak? Alhamdulillah dapat kehormatan. Terima kasih Dokter Dia buat keramahannya. Satu lagi, Oh, enggak. ini Teh Pagilaran. Teh Sudah pernah ke Pagilaran. Pagilaran? Oh, Berbalik. Sudah ya Pak? di keraton ya? No, di mana? Ini nggak punya UGM. Kota Baru. Pagilaran kawan-kawan. Is. Oke, terima kasih foto dulu dong. Mungkin teman-teman yang ada di Satu, lab bench dua, boleh merapat ke tiga. depan untuk foto bersama. Teman-teman yang ada di Sukiti juga silakan untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama di kuliah umum kepemimpinan seri 3 kali ini. Mau saya Oh iya, masukin ke terima kasih Kakak. Yuk teman-teman merapat Ayo, maju. semua. Semangat dong, ya ampun, pagi-pagi puasa terus nonton gitu ya. Udah ini ikut foto boleh loh. Siapa tahu ibu tiba-tiba nanti menjadi ibu langsung menguatkan leader di rumah kan? Kita kerja lagi. Hah? Kan? Escape. Yuk teman-teman yang Jadi kalau di tangan tuh ada 3 metode. Saya S3, Bu. Semua di Oh, saya belum. yuk oke mau lihat teman-teman. Ayo mari. Berani. Mana Minar? Minar. Dapat di sini doang. Dapat di sini. Ini Mas. Sebelah sana biar Pak. Ini dosen juga. Mahasiswa ya? Ini mutu ya? Jangan di sini. Ibu kasih ingatan ya, Pak. Masih ditunggu teman-teman yang di Zoom buat on cam. Yuk. Satu pagi dan Pagi. karena Satria, tahun apa Satria?
Yang di Zoom yuk, itu ketemu. On-game, bernyanyi itu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Ada panggung ya. Dua, tiga. Oke. Terima kasih Pak Toro semuanya. Iya, betul. Dadah semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang sudah hadir di live center, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Boleh kembali dulu. Oke. Untuk doa. Ya. Untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, yang akan baiknya jika kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa lagi silakan. Berdoa kita dicukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan untuk acara kuliah umum seri 3 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Buat teman-teman yang hadir di Center Live, boleh silahkan keluar sambil mengambil takjil yang telah disediakan untuk buka puasa nanti. Rezeki anak soleh.